Ini adalah tampilan awal software Blender. Kita menggunakan Blender versi 4.1. Untuk versinya bisa dilihat di sebelah kanan bawah. Selanjutnya untuk tampilan awal, biasanya ada kotakan kecil di bagian tengah seperti ini. Oke, selanjutnya untuk kotakan ini kita akan edit, masuk di edit mode, dan pilih face. Pilih face ini, kemudian tekan shift, seperti ini, tekan X, pilih face. Sehingga face yang tadi sudah terbuang atau terdelete. Sekarang tinggal ada 3 face bagian sini. Oke, kita naikkan dulu ke atas, masuk di object mode, kemudian kita lihat viewpoint-nya. Pilih di view, kemudian viewpoint. Sini ada kamera, top, button, front, back, right, left. Juga bisa menggunakan numpad pada keyboard kita. Misal kita mau lihat tampilan atas, cukup tekan 7 pada numpad kita. Atau tampilan depan cukup dengan menekan numpad angka 1. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan naikkan ke atas untuk objek ini. Caranya yaitu tekan G atau grab, tekan Z, kita naikkan ke atas seperti ini. Oke, G, Z. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita mempunyai 3 sisi ini dan rencananya untuk sisi bagian bawah kita akan potong ataupun kita pisahkan. Caranya pilih face-nya, kemudian tekan P atau separate, kemudian pilih selection. Oke, kemudian kita masuk di object mode. Ini akan terpisah menjadi 2 bagian seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat ranjang atau tempat tidur. Masuk di add, kemudian mesh, cube, dan kita scale, tekan S, X. Pas itu scale, X adalah sumbu X. Jadi dia objek ini akan di scale terhadap sumbu X. Seperti ini. Kemudian tekan S, Z. Scale terhadap sumbu Z. Oke, seperti ini. Tekan G, Z. Naikkan ke atas. Kita lihat coba tampilan dari atas. Tekan angka 7. Dan kita scale, tekan S, Y. Kita scaling seperti ini. SX. Silahkan diatur sesuai dengan kebutuhannya. Set. Oke, seperti ini. GY. Oke, seperti ini tampilannya. Selanjutnya, ya, untuk tampilan ini kita bisa activity-nya bisa kita aktifkan. Jadi rubah, ada what, ada port. Ini. Oke, selanjutnya kita akan mengcopy objek ini. Caranya yaitu tekan Shift D. Kemudian tergantung kita akan meletakkannya terhadap sumbu apa. Misal sumbu Z. K seperti ini. Oke, setelah seperti ini, ambil angka 7, kemudian kita tekan Scale, kita perkecil seperti ini.
Oke, klik kalau sudah sesuai. Selanjutnya untuk ini kita, ya sorry, kurang besar sedikit. SY. Oke, klik seperti ini. Dan kita turunkan, tekan G, tekan Z, turunkan ke bawah seperti ini. Oke, klik kalau sudah dirasa cukup. Selanjutnya, kita akan memberikan modifier, add modifier, kemudian generate bevel. Seperti ini, segmennya bisa kita tambahi. Misal 6. Dan yang sebelah ini, bawah, kita juga bisa tambahi bevel. Kemudian segmennya bisa kita tambahi. Ini bisa apply saja langsung. Kita apply. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan di sini kita pepetkan dulu ya, GY seperti ini. Selanjutnya kita akan copy bagian sini, Shift D, kemudian Z, ulang, Ctrl Z, Shift D, Z. Oke, ini kita coba tampilan atas, scale Y, sorry, seperti ini. Klik kalau sudah sesuai, SZ berkecil, tipiskan ya. Dan kita akan rotasikan, tekan R terhadap sumbu X90. Nah, seperti ini. Dan kita geser ke arah sini ya. Tekan G, tekan Y. Seperti ini, kita lihat tampilan. Oke, tekan S, tekan Y, kita kecilkan GY. GZ, turunkan ke bawah seperti ini. Oke, seperti ini untuk ya ini masih belum ke bawah. Kita tempelkan ke lantainya. GZ, turunkan ke bawah. Oke, kurang lebih seperti ini. Klik. Oke, mungkin kita untuk lantainya kita akan berikan material dulu. Material, kemudian base colornya kita pakai image texture. Oke, open. Kita cari texture. Oke, nanti kita cari untuk material ya. Di download juga ada mungkin kayu. Lihat masuk di material preview. Oh, seperti ini. Bukan ya, kita hapus dulu. Oke, selanjutnya untuk bagian bawah ini kita akan berikan warna material. Kita pilih di material.
Kemudian new, kita pilih image texture, open, kita cari untuk teksturnya floor ya. Oke, kemudian kita masuk di material preview seperti ini. Ya, untuk bagian ini kita bisa pertebal saja. Oke, seperti ini kita masuk. Jadi kita hapus saja. Selanjutnya kita masuk di add modifier, kita kasih solidify ketebalan. Oke, kita ke bawah saja, hanya 0. Oke, seperti ini. Oke, untuk warnanya kita bisa coba eh, masuk di shading. Dan ini kita coba geser, tekan G, pilih ini, shift, tekan G, kita geser. Dan kita masuk di add, kemudian vektor, kita tambahkan bump. Terus ini untuk color kita taruh di high, normal kita taruh di normal. Oke, seperti ini. Kemudian invite-nya kita aktifkan, roughness-nya kita atur. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi kita masuk di layout lagi. Oke, sementara seperti ini. Ya, sekalian kalau untuk dindingnya juga kita bisa kasih warna, masuk di material, new. Kemudian base colornya kita ganti dengan image texture, open. Kita coba cari wallwood ya, coba seperti ini. Ini untuk dindingnya masih terlalu lebar, kita masuk di UV editing. Oke, kita buat dua tampilan seperti ini. Ini kita bisa masuk di UV editor dan pilih objeknya, kemudian tekan U, unwrap seperti ini. Kemudian tekan L, arahkan mouse kita, tekan G, jadi bisa geser. Kemudian juga kita bisa tekan S, scale seperti ini. Kalau sudah cukup, klik. Oke, kalau sudah cukup seperti ini tampilannya. Oke, untuk ini kita klik kanan join area. Silakan seperti ini aja. Untuk dindingnya kita bisa masuk editing lagi di shading. Kita bisa tambahkan, pilih G, add, kemudian vektor, bump. Kita tambahkan bump lagi. Color masuk di high, normal masuk di normal. Oke, kita tambahkan invert. Roughness-nya silahkan ditambah seperti ini. Metallicnya bisa juga.
Atau kita masukin normal juga bisa. Seperti ini. Oke, seperti ini. Ini kita masuk di modeling lagi. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya, untuk objek ini, kita masuk di edit mode. Kita kasih material, misal warna coklat. Seperti ini. Ini semisal warna seperti ini. Atau mau seperti ini juga bisa. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan ya, kain. Jadi kita pindahkan untuk originnya di sini. Kemudian shift klik kanan. Oke, sudah naik. Kita tambahkan add mesh plan. Seperti ini. Kita bisa naikkan, tekan G, set, naikkan ke atas seperti ini. Oke, klik. Kita tekan angka 7, tampilan atas. Kita bisa scale, SX, SY, sorry, SY. Oke, seperti ini. SX, kita kemudian GY. Seperti ini, kita lihat tampilannya. Kemudian kita akan memberikan efek ya terhadap ini. Nah, ini yang bagian bawah kita jadikan collision. Ini kita jadikan collision. Kemudian yang atas ini kita edit lagi, masuk di tab, Ctrl R, kita berikan seperti ini, garis bantu. Kemudian Ctrl L lagi, tambahi garis bantunya seperti ini. Oke. Dan tab, ini kita jadikan cloud. Oke, jadikan cloud. Selanjutnya, nanti kita akan tarik ke atas, horizon split. Kita tampilkan untuk timeline-nya. Timeline. Oke. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menurunkan ke bawah untuk selimutnya ya, ataupun untuk cover bednya seperti ini. Oke, untuk cover bednya coba kita akan kasih warna dulu.
Kalau misal sudah pas, bisa play. Lalu kalau semisal masih terlalu panjang, SY, scale sedikit seperti ini. Oke, kalau sudah pas, kita coba ini apply. Sorry, ini apply. Kemudian ini juga kita apply. Oke, seperti ini. Ini bisa tambahkan add modifier subdivision surface. Seperti ini. Kemudian apply. Oke. Jadi untuk ini kita bisa export jadikan mesh. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk pembuatan isometric roomnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba.